Shalom adik-adik, selamat Natal semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua, adik-adik semua, hari ini, hari Minggu ini juga eh, bisa merayakan Natal bersama keluarga dengan kondisi badan yang sehat dan juga yang fit ya. Oke, mari semua kita beribadah. Kita sebelum menghadap Tuhan, kita menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna, Teruna Harapan Negeri. Menghadap Tuhan, mari kita menyanyikan dan sambut Tuhan Yesus karena Dia sudah lahir. KJ 109, bait yang pertama, Hai mari berhimpun. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah lahir untuk kami, sertailah Tuhan kami supaya bisa mengerti dan memahami apa arti dari Natal itu sebenarnya Tuhan. Bukan cuma sekedar kami mendapatkan hadiah, tapi kami menyadari bahwa Engkau Sang Penebus sejati yang telah lahir untuk kami semua, untuk umat manusia, dan kami bisa selalu senantiasa uh, memandang Engkau selalu Tuhan, dan kami uh, tidak menduakan Engkau dengan hal-hal yang mungkin yang ada di duniawi saat ini Tuhan. Sertai berkatilah ibadah kami, ibadah persekutuan teruna ini, supaya Natal ini membawakan kami damai sejahtera, dan namamu terus berkumandang dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita membaca Mazmur 9 ayat 3 sampai yang kelima. Oke, disilakan membuka dulu Mazmurnya dan membaca. Biarkan aku yang membaca Mazmur ini 3 sampai 5. Ayat yang ketiga, aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Demikianlah pembacaan Mazmur. Mari kita masuk firman, mari kita
menyanyikan dari Kidung Ceria 140 bait yang pertama, Firman-Mu Pelita. Hari silakan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, para teruna-teruni. Saat ini adalah hari Minggu yang penuh sukacita, karena bukan hanya hari Minggu, tetapi sekarang adalah tanggal 25 Desember, yaitu kita merayakan hari Natal. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami, Tuhan, hadirkan di tengah-tengah persekutuan ini, biar kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat dikuatkan dan dihiburkan, supaya kami menjadi pembawa-pembawa sukacita, pembawa-bawa kabar damai sejahtera, supaya kami menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, penuh kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti dan dilayakkan dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu dan firman-Mu hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, para teruna-teruni, firman Tuhan pada hari Natal ini, hari yang penuh sukacita ini, ya, terambil dari Injil, kitab Injil Lukas, yaitu Lukas 2 ayat 8 sampai 18. Saya akan bacakan. Kalau sudah siap, para teruna membuka Alkitabnya. Kalau sudah siap, saya akan bacakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Teman-teman, teruna, sungguh sangat luar biasa karena firman Tuhan ya pada saat ini bahwa kita diperdengarkan bahwa orang yang mungkin membuat kita sungguh sangat di luar ekspektasi kita. Karena kita lihat teman-teman teruna bahwa orang-orang yang mungkin terabaikan, terpinggirkan, mungkin juga tersingkirkan dan mungkin tidak terperhatikan, ya. Pada saat itu gembala status sosialnya menjadi kaum yang seperti itu. Kaum yang terabaikan. Tapi bagaimana kita ya sebagai orang yang percaya, Tuhan mau pakai kita menjadi kabar sukacita. Menjadi pembawa-pembawa kabar sukacita. Sama seperti Injil, Injil adalah evangelion, ya kata asalnya, yang artinya adalah pembawa kabar sukacita. Jadi setiap orang yang percaya menjadi pembawa kabar sukacita. Tapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya seperti gembala, ya, semua orang diberikan kabar sukacita. Tapi responnya seperti apa? Itu yang menjadi suatu yang membedakan kita siapa. Tuhan memberikan kabar sukacita pada siapapun. Tapi bagaimana respon itu yang dapat menjadi pedoman bagi kita untuk kita teladani. Bahwa kita sebagai teruna-teruni ya diingatkan kembali bahwa Natal bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar hari raya, tapi bagaimana kita ya menjaga diri kita, menjaga iman percaya kita, dan melakukan, merespon kabar sukacita yang sudah kita terima. Kabar itu tidak boleh berhenti di dalam diri kita saja, tetapi kabar sukacita itu harus dikabarkan, siarkan ke segala penjuru dunia, apapun keadaannya dan bagaimanapun caranya. Ya, mungkin saat ini teruna-teruni kalau kita beranggapan bahwa kita siapa? Saya masih muda, saya masih kecil, saya tidak mampu, saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang pintar. Sama seperti gembala tadi, yang mungkin pada saat itu adalah golongan yang tidak dipedulikan, terabaikan, golongan yang paling rendah sekalipun. Tapi Tuhan berkenan untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada mereka. Dan apa respon mereka? Mereka penuh sukacita. Walaupun awalnya mereka takut. Tapi mereka pergi. Ya, mereka itu pergi. Bukan mereka cuma duduk dan dengar saja, tapi mereka bertindak. Mereka pergi. Menyatakan iman mereka benar atau tidak itu kabar sukacita itu. Mereka membuktikan itu. Dan sungguh sangat terbukti bahwa Sang Juru Selamat itu benar-benar sudah lahir. Itu sangat sungguh luar biasa. Respon itulah yang ditunggu sebenarnya dari Tuhan, dari diri kita. Bukan cuma kita dengar dan diam,
dan penuh sukacita untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga harus kabarkan kepada semua orang, ke seluruh penjuru dunia. Janganlah kabar sukacita itu kita pendam diri sendiri. Tapi kita harus kabarkan kepada semua orang, kepada tetangga-tetangga, pada teman-teman kita. Mungkin pada saat ini mereka dalam keadaan sedih, mungkin dalam keadaan tertekan, mungkin dalam keadaan menderita atau apapun. Tapi bagaimana kita sebagai turuna-turuni yang menjadi pembawa kabar sukacita dapat menghibur mereka, menguatkan mereka, membimbing mereka di dalam takut akan Tuhan. Supaya setiap kita yang sudah diberkati juga dapat memberkati orang di sekitar kita terutama. Dan sesungguhnya turuna-turuna kita harus juga memberkati kepada semua orang. Siapapun itu, tanpa pandang bulu. Ya, karena firman Tuhan ini turuna sungguh sangat luar biasa. Ya, mungkin kalau kita maknai lebih dalam, ya. Siapa sih kita? Siapa sih gembala itu? Layak dan pantaskah mereka untuk terima itu? Kalau menurut kita, siapa? Bukan siapa-siapa. Mereka mungkin bukan orang yang terkenal, bukan punya viewer yang banyak, atau punya kekuasaan. Tetapi mereka dipakai untuk memperoleh kabar sukacita itu. Dan respon mereka sungguh luar biasa. Inilah yang dituntut oleh Tuhan terhadap kita. Bagaimana kita, ya, sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah menerima kabar sukacita itu. Teman-teman teruna, terutama yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, saya mau mengetuk hati kalian semua, supaya kalian mau tergugah, mau kembali bersemangat, mau kembali bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan, supaya kalian juga menjadi pembawa-pembawa kabar sukacita ini loh. Supaya semua orang yang letih lesu, berbeban berat, beroleh kelegaan. Ya, pada momen Natal ini, yang mungkin teman-teman teruna harus kita sadari bahwa mungkin dalam realita hidup kita, ya, mungkin banyak persoalan, banyak pergumulan yang berat. Karena di dalam setiap langkah hidup kita, maupun yang tua yang muda, mempunyai persoalannya masing-masing, punya pergumulannya masing-masing. Ya, nggak ada orang yang hidup yang tidak mempunyai persoalan. Tapi bagaimana orang itu berkualitas atau tidak, ya, berkualitas atau tidak tergantung responnya. Sama seperti gembala itu, responnya seperti apa? Itulah yang membedakan siapa kita. Ya, teman-teman teruna, dari peristiwa ini kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak pandang bulu kepada siapapun, tidak membeda-bedakan kepada siapapun. Sungguh sangat luar biasa. Karena kasih-Nya sangat luar biasa kepada kita. Ya, dengan hadirnya kabar sukacita ini dan kelahiran Tuhan kita, ya, membuat kita lebih mempunyai iman percaya yang sungguh, bahwa itu sungguh-sungguh nyata, supaya kita tidak tergoyahkan iman percaya kita. Kita harus lebih mengenal dan dekat lagi pada Tuhan. Karena pada momen ini, ya, kita harus respon. Bagaimana kita mengevaluasi diri. Karena pada hari raya ini, janganlah kita mengartikan cuma hari raya saja. Tapi bagaimana respon kita? Mengubah hidup kita. Mengubah cara pandang kita. Mengubah cara sikap hidup kita.
menjadi lebih baik. Kita menjadi orang-orang yang menjadi pembawa kabar sukacita. Sebagai orang yang percaya, kita harus benar-benar memberitakan firman Tuhan, yaitu firman yang adalah pembawa kabar sukacita. Seluruh firman Tuhan ini adalah kabar sukacita. Jadi, sebagai orang yang sudah diberikan mandat, apakah kita mau lakukan atau tidak, kembali kepada diri kita masing-masing. Karena mau menjadi lebih baik, berubahlah. Ya, maknailah Natal ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Banyak kejadian teruna-teruni di luar sana, bencana yang terjadi. Kita harus lebih peka dan peduli untuk itu semua. Apalagi pada saat kemarin maupun saat ini, pandemi itu masih ada. Dan mungkin akan terjadi resesi dan krisis global. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi bagaimana kita sebagai teruna-teruni yang percaya, yang sudah diberikan kabar sukacita itu, kita memberikan penghiburan, memberikan kepedulian kita terhadap sesama, tanpa memandang siapa dia, siapa agamanya, apa agamanya, siapa mereka, dari mana, kulitnya seperti apa, rambutnya bagaimana. Tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang penuh akan kasih dan anugerah Tuhan, yaitu kita memberikan kabar sukacita. Amin. Saatnya saat teduh, saya persilakan untuk bersatu sejenak. Ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, inilah saatnya kita merespon untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 151 ayat 1, Aku bersukacita. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena firman Tuhan, supaya kami menjadi pembawa kabar sukacita. Layakan mampukan kami, supaya kami juga dapat memberikan kabar sukacita ini kepada siapapun, dimanapun dan bagaimanapun. Tapi bagaimana kami, orang-orang yang percaya ini, Tuhan mau perlengkapi kami, supaya apa yang kami sampaikan menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu. Pimpin dan tuntun kami dalam kasih dan anugerah Tuhan. Karena pada hari ini, hari yang penuh sukacita, karena Tuhan sudah lahir. Hari ini ya Bapa, pimpin dan tuntun kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Biarlah kabar sukacita ini tidak hanya kepada diri kami saja,
Biar kami juga menyebarkan kepada sesama kami, supaya kami menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadamu. Orang-orang yang menjadi orang-orang yang merespon penuh dengan sukacita, supaya sukacita itu bukan hanya untuk kami, tetapi kepada sesama kami juga, supaya mereka juga beroleh sukacita yang kami sudah terima. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami. Kami tahu dan percaya Bapa, di luar sana banyak terjadi bencana alam, maupun terjadi perang, maupun apapun juga ya Bapa, cobaan dan tantangan hidup kami, maupun adanya resesi, maupun adanya pandemi. Tuhan, kami tahu dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berikan kami kepekaan untuk itu ya Bapa, supaya kami merasa bahwa kami selalu dikasihi, kami selalu diberkati, kami selalu Tuhan jaga, karena kami tahu dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Biar kami dapat lebih bekal merasakan itu, supaya kabar sukacita itu penuh atas kami. Bimbing dan tuntun kami dalam kasih dan anugerah Tuhan, supaya kami juga menjadi berkat, jalan kasih-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tolong mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang papa, mungkin mereka juga tidak berdaya karena bencana alam, karena perang, karena apapun juga ya Bapak. Kami tahu dan percaya Tuhan juga ada di sana. Tuhan juga ada di tengah-tengah mereka. Biarlah tangan kasih kami juga dapat dirasakan oleh mereka juga ya Bapa. Bimbing dan tuntun kami dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi kami, para teruna-teruni, para pelayan-Mu. Tuhan pakai menjadi lebih dan lebih sungguh lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan layakkan dalam kasih dan anugerah Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu. Ya Tuhan Allah bersyukur, mungkin di antara kami, dalam setiap pergumulan hidup kami serahkan semua di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara dan berperkara kepada kami. Biarlah kami tidak kehilangan sukacita itu, karena kami tahu dan percaya hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Biarlah kami juga menjadi pembawa-pembawa sukacita itu dan menularkannya kepada sesama kami di luar sana. Tuhan Bapa di surga, sertai dan tuntun dalam kasih dan anugerah-Mu warga jemaat GPIB kasih setia. Tuhan pakai dengan lebih sungguh lagi, biar kami menjadi orang yang taat dan setia kepadamu. Biarlah pada hari Natal ini ya Bapa, sukacita kami menjadi sukacita yang penuh. Walaupun dalam keadaan apapun kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Ya Tuhan Allah baru surga, terima kasih atas kehendak-Mu dan firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan masuk persembahan syukur. Silakan. Ya, adik-adik semua kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya, kita harus jadi apa? Harus menjawab firman berkat untuk lingkungan sekitar dan sukacita. Oke? Oke, silakan mempersiapkan persembahan. Aku mau ngasih tahu dulu persembahannya itu nanti lewat QR ya. OVO, GoPay maupun transfer bank. Oke? Nanti ada linknya, ada QR-nya, dan silakan adik-adik untuk scan barcode tersebut dengan nominal yang adik-adik ingin cantumkan. Kita membaca nas persembahan dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita menyanyikan persembahan GB 364. Bait yang pertama, syukur kami ungkapkan. Syukur
persembahan. Dipersilakan Kak Rifa. Mari, adik-adik, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat pada hari ini ya Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami ini ya Bapa, yang terbaik ya Bapa, kepadamu ya Bapa. Semoga persembahan yang kami berikan ini dapat berkenan bagimu ya Bapa. Berkatilah orang-orang yang telah memberikan, dan berkatilah juga orang-orang yang akan mempergunakan persembahan ini supaya berguna bagi gereja kami ya Bapa, dan bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Sekarang kita masuk ke kabar seputar Teruna. Ya. Oke, di hari Natal, hari Minggu, hari Natal yang sukacita ini, mungkin infonya untuk minggu depan kita ketemu lagi, dan ketemu laginya itu kita masih di via YouTube ya, live streaming YouTube. Buat adik-adik, tanggal 1 Januari jangan lupa dibuka lagi YouTube-nya dan kita ibadah bareng lagi. Oke? Dan untuk nextnya di Januari tanggal, sebentar aku lihat tanggalan, 8 kita ketemu lagi di ibadah luring di sekretariat gereja GPIBK Setia ya. Jangan lupa tanggal 1 kita main YouTube dan tanggal 8 kita luring kembali. Oke? Sekian kabar seputar Teruna. Semoga hari Natal ini memberkati adik-adik semua panjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Amanat pengutusan Kak Hari, silakan. Ya, Teruna-teruni, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukan firman Tuhan hari lepas hari. Sebagai orang yang sudah mendapatkan amanat menjadi pembawa sukacita, pergilah, kabarkanlah kabar sukacita. Kita akan menyanyi Kita Bakti 277. Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, terima kasih semua. Ibadah kita sudah selesai. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.